Cara mengatur uang agar cepat berkembang. Mengelola keuangan memang bukan hal yang mudah dilakukan. Terlebih jika kamu memiliki pendapatan yang stagnan, tetapi pengeluaran terus bertambah setiap bulan. Jika hal itu terjadi, kamu perlu cara baru untuk mengelola keuangan. Nomor 1. Perhatikan hal-hal kecil. Beberapa orang sangat berhati-hati saat membeli barang dengan harga yang mahal, tetapi secara tidak sadar mereka membeli barang kecil yang jika dijumlahkan harganya bisa berkali-kali lipat lebih mahal. Akibatnya keuangan menjadi tidak terkontrol. Oleh karena itu, kamu juga harus berhati-hati ketika membeli hal-hal kecil yang dianggap remeh. Terkadang, secara tidak sadar, hal tersebutlah yang membuat keuanganmu menjadi boros. Hal-hal kecil ini mungkin terlihat tidak signifikan, tetapi jika kamu menghitungnya dalam jangka waktu yang lama, kamu akan terkejut melihat jumlah uang yang kamu keluarkan untuk hal-hal tersebut. Uang yang kamu habiskan untuk hal-hal kecil itu bisa kamu gunakan untuk hal-hal yang lebih penting atau bermanfaat, seperti menabung, berinvestasi, atau membayar hutang. Berikut adalah beberapa contoh cara untuk perhatikan hal-hal kecil dalam keuanganmu. Buatlah daftar pengeluaranmu setiap bulan dan kategorikan sesuai dengan jenisnya. Misalnya seperti makanan, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Dengan begitu, kamu bisa melihat secara jelas apa saja yang kamu belanjakan dan berapa persentase dari pendapatanmu yang kamu gunakan untuk setiap kategori. Nomor 2. Jangan takut investasi. Berinvestasi memang memiliki risiko, tetapi ada banyak keuntungan yang bisa kamu terima. Kamu bisa mengembangkan keuanganmu secara pesat. Akan tetapi, kamu memerlukan latihan dan pengalaman untuk membuat strategi yang menguntungkan dalam berinvestasi. Mulailah cari tahu jenis investasi yang kamu inginkan, pelajari caranya, dan berinvestasilah sesuai dengan keadaan finansial keluarga. Investasi memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan nilai uangmu seiring dengan waktu. Uang yang kamu investasikan akan tumbuh dengan bunga majemuk, yang artinya kamu akan mendapatkan bunga dari bunga sebelumnya. Semakin lama kamu berinvestasi, semakin besar potensi keuntungan yang kamu dapatkan. Kedua, melindungi uangmu dari inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, yang menyebabkan daya beli uangmu menurun. Dengan berinvestasi, kamu bisa mendapatkan return yang lebih tinggi dari tingkat inflasi, sehingga uangmu tidak tergerus oleh inflasi. Nomor 3. Memperhitungkan masa depan. Jika kamu hanya memikirkan hari ini, kamu tidak akan pernah meraih kebebasan finansial. Cobalah memperhitungkan masa depanmu dengan cara berhemat. Tennessee Williams mengatakan, bisa saja sewaktu muda, Anda hidup tanpa uang, tetapi Anda tidak akan menjadi tua tanpa punya simpanan. Jadi, salah satu cara agar uangmu berkembang adalah dengan mengembangkan juga pola pikir hidup untuk masa depan dan untuk memenuhi kebutuhan di masa tua. Jadi, salah satu cara agar uangmu berkembang adalah dengan mengembangkan juga pola pikir hidup untuk masa depan dan untuk memenuhi kebutuhan di masa tua. Dengan begitu, finansial keluargamu akan aman. Nomor 4. Hindari belanja demi gengsi. Sebagian dari kamu pasti sering membeli barang-barang branded yang sedang tren. Hal tersebut dilakukan demi memenuhi gengsi dan mengikuti gaya hidup yang tinggi. Padahal, kamu bisa menggunakan uang tersebut untuk menambah tabunganmu. Perkembangan tren tidak akan pernah habis jika terus diikuti. Mulailah membeli barang yang memang kamu butuhkan daripada barang yang kamu inginkan, dan yang terpenting hindari belanja demi gengsi. Hindari belanja demi gengsi adalah salah satu cara untuk mengelola uang agar berkembang dan perilaku membeli barang-barang yang mahal, mewah, atau sedang populer hanya untuk menunjukkan status sosial atau gaya hidup yang tinggi, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan finansial. Belanja demi gengsi bisa berdampak negatif bagi keuanganmu seperti menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting atau tidak sesuai dengan prioritas, menimbulkan hutang atau kredit yang sulit dibayar, mengorbankan tabungan atau investasi untuk masa depan, menyebabkan stres atau depresi karena merasa tidak puas atau iri dengan orang lain. Nomor 5. Disiplin menabung. Cara paling mudah agar uangmu berkembang adalah disiplin dalam menabung. Hal tersebut akan sangat berguna untuk kebutuhan di masa depan.
Kebanyakan orang memiliki kebiasaan yang salah tentang cara menabung. Mereka menabung dari sisa uang yang mereka miliki di akhir bulan yang jumlahnya mungkin sangat sedikit. Cara menabung yang efektif adalah dengan memisahkan pemasukan atau uang jajan untuk tabungan dan kebutuhan saat menerima gaji setiap bulannya. Kamu bisa menerapkan metode keuangan untuk mengelola keuanganmu dengan efektif. Nomor 6. Mencari passive income. Cara agar keuanganmu berkembang adalah mencari penghasilan tambahan melalui passive income. Jika kamu seorang pekerja kantor, tidak ada salahnya jika kamu mencari uang tambahan yang tidak mengganggu jam kerja. Kamu bisa memanfaatkan hobi dan kreativitas yang kamu miliki. Jika kamu ingin mencari tahu lebih lanjut mengenai passive income adalah penghasilan yang kamu dapatkan tanpa harus bekerja secara aktif. Artinya, kamu bisa mendapatkan uang bahkan saat kamu sedang tidur, berlibur, atau melakukan hal lain. Passive income bisa membantu kamu meningkatkan keuanganmu dan mencapai tujuan finansialmu. Ada banyak cara untuk mendapatkan passive income, tergantung pada minat, bakat, dan modal yang kamu miliki. Beberapa contoh cara mendapatkan passive income adalah menjual stok foto. Jika kamu suka fotografi, kamu bisa menjual foto-foto yang kamu ambil ke situs-situs penyedia stok foto, seperti Shutterstock, iStock, atau Adobe Stock. Kamu akan mendapatkan royalti setiap kali ada yang membeli atau mengunduh foto-foto kamu. Nomor 7. Membuat daftar anggaran. Membuat daftar anggaran merupakan cara penting dalam mengelola uang. Daftar anggaran bisa menjadi pegangan utama saat melakukan pengeluaran agar terhindar dari sifat konsumtif. Selain itu, dengan membuat daftar anggaran, keuangan akan menjadi terkendali. Jadi, mulailah membuat daftar anggaran secara rutin dan rencanakan keuanganmu dengan baik. Kamu juga bisa menggunakan aplikasi keuangan untuk membantumu mengelola keuangan. Selain itu, banyak fitur menarik yang bisa kamu gunakan bersama keluarga. Dengan aplikasi keuangan ini, kondisi finansialmu atau finansial keluarga akan jauh lebih baik. Nomor 8. Selalu pasang target. Memasang target perihal keuangan merupakan salah satu cara yang penting dan efektif. Misalnya, targetmu ketika usia 30 atau 35 tahun harus sudah memiliki rumah atau tanah. Kemudian, usia 40 tahun harus sudah memiliki beberapa bisnis. Hal itu bisa sekali kamu lakukan dan ingat, jangan sampai hanya menjadi target saja. Dengan kamu berani memasang target tersebut, kamu pun harus segera berani memulainya. Berusahalah kecil-kecilan terlebih dahulu tetapi konsisten. Dengan begitu, targetmu satu persatu akan terwujud. Nomor 9. Rajinlah untuk membayar tagihan. Ini juga menjadi hal yang penting, kalau sudah masuk waktu awal bulan, pemasukanmu jangan langsung dijadikan sebagai uang jajan. Cek tagihanmu secara berkala, misal tagihan listrik, internet, atau kendaraan. Usahakan untuk membayarnya secara tepat waktu untuk menghindari denda. Hal ini karena denda yang terus menambah pasti akan menjadi utang. Nomor 10. Selalu pasang target. Ada prinsip dalam hidup, yaitu let it flow. Prinsip ini tak ada salahnya. Tapi, memasang target dalam hidup bakal jauh lebih baik. Misalnya, saat menginjak usia 30 tahun harus sudah punya rumah. Usia 35 tahun harus punya usaha sendiri. Hanya saja, jangan cuma pasang target kosong. Pegang teguh target itu, dan berusaha memenuhinya. Jika ingin menikmati hidup, dan tidak ingin merasa kesusahan karena harus berhemat, maka cara lain yang dapat Anda lakukan adalah dengan mencari penghasilan tambahan dengan cara mengelola uang bulanan. Semakin besar penghasilan yang Anda dapatkan, semakin besar pula uang yang dapat dinikmati dalam memenuhi biaya hidup. Untuk mencari penghasilan tambahan, biasanya ada beberapa cara yang dapat dilakukan, mulai dari mencari pekerjaan tambahan, membuka bisnis, berjualan online, maupun berinvestasi. Nomor 11. Jangan terlalu cepat mencairkan dana simpanan. Keengganan untuk memasuki pasar saham dapat dimengerti, jadi penting untuk tidak mengambil risiko lebih dari yang Anda harapkan. Pasar saham naik dan turun sangat sering dan jika Anda mengikuti berita, Anda akan berpikir bahwa setiap hari adalah malapetaka yang akan datang untuk pasar saham dan itu bisa menakutkan. Anda tidak bisa mengendalikan pasar saham, itu di luar kekuasaan Anda.
Tapi Anda bisa mengendalikan biaya Anda, pajak Anda, risiko Anda, dan perilaku Anda.